Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman dari 4 video yang membahas tentang bencana alam, mitigasi, dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Keempat video ini saling berkaitan dan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kita seharusnya memahami risiko, mempersiapkan diri, serta belajar dari negara lain seperti Jepang dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana. Indonesia dan dunia sering dihadapkan pada berbagai bencana alam. Salah satu contoh nyata adalah gempa Yogyakarta tahun 2006. Pada 27 Mei 2006, pukul 5:53 WIB, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang selama 57 detik. Lebih dari 6.000 orang meninggal dunia, ratusan ribu lainnya luka-luka, kehilangan tempat tinggal, serta menghadapi dampak sosial ekonomi yang berat. Gempa ini juga merusak infrastruktur penting, seperti rumah, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Bencana tidak hanya terjadi di daratan. Ancaman megatrust di pesisir adalah salah satu bencana yang tersembunyi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Disebut silent threat karena keberadaannya tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar bila terjadi. Untuk mengurangi risiko, mitigasi bencana menjadi kunci. Mitigasi dilakukan jauh sebelum bencana melalui pendidikan masyarakat, sistem peringatan dini, dan pembangunan yang aman. Wilayah pesisir dibagi ke dalam 4 zona warna sesuai tingkat risikonya agar pemerintah dan masyarakat tahu prioritas evakuasi dan perlindungan. Program Destana atau Desa Tangguh Bencana dan GMLS menjadi contoh upaya pemberdayaan masyarakat lokal serta sistem pemantauan dan penyebaran informasi gempa atau tsunami agar peringatan dini lebih cepat diterima. Selain itu, 12 indikator masyarakat siaga tsunami yang ditetapkan UNESCO menjadi panduan kesiapsiagaan. 1. Masyarakat memiliki peta bahaya tsunami. 2. Masyarakat memiliki informasi perkiraan jumlah orang yang berada di wilayah bahaya tsunami. 3. Masyarakat memiliki papan informasi publik tentang gempa dan tsunami. 4. Masyarakat memiliki inventaris sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial untuk pengurangan risiko bahaya tsunami. 5. Masyarakat memiliki peta evakuasi tsunami yang mudah dimengerti, yang disusun bersama pihak berwenang berkolaborasi dengan masyarakat. 6. Masyarakat mengembangkan dan mendistribusikan materi pendidikan dan kesiapsiagaan. 7. Masyarakat melaksanakan kegiatan dan kesiapsiagaan secara rutin. 8. Masyarakat melakukan pelatihan tsunami secara rutin setiap tahunnya. 9. Memiliki rencana operasi darurat tsunami SOP terkait peringatan dini tsunami. 10. Masyarakat memiliki kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami tim siaga bencana. 11. Masyarakat memiliki kemampuan menerima info gempa dan peringatan dini darurat tsunami. 12. Masyarakat memiliki kemampuan menyebarluaskan info gempa dan peringatan dini tsunami. Langkah teknis lain yang penting adalah pemasangan sensor seismik di dasar laut atau pesisir untuk memantau pergerakan lempeng bumi, sehingga aktivitas gempa dapat terdeteksi lebih cepat. Di sisi lain, penanaman mangrove di garis pantai juga menjadi mitigasi alami yang efektif, karena mampu meredam energi gelombang tsunami sebelum mencapai daratan. Semua langkah ini menunjukkan bahwa ancaman megatrust merupakan bencana alam yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan menyeluruh, bukan KLB yang berkaitan dengan penyakit. Contoh negara yang berhasil membangun budaya mitigasi adalah Jepang. Beberapa waktu lalu, pesisir barat Jepang diguncang serangkaian gempa besar dengan magnitudo terkuat yaitu 7,6. Namun, jumlah korban jiwa yang dikonfirmasi kurang dari 100 orang. Fenomena ini menunjukkan betapa tangguhnya Jepang menghadapi gempa bumi. Sejak gempa dahsyat Great Kanto tahun 1923, pemerintah Jepang memberlakukan standar bangunan tahan gempa yang ketat. Semua bangunan wajib mengikuti kode konstruksi dan banyak rumah menyimpan perlengkapan darurat gempa.
Selain itu, Jepang memiliki peringatan dini yang canggih. Ponsel masyarakat dilengkapi alarm gempa dan tsunami. Kereta memiliki sensor otomatis yang menghentikan perjalanan jika terjadi guncangan. Dan sekolah rutin melakukan latihan gempa. Struktur bangunan dirancang untuk menahan guncangan hebat. Balok, pilar, dan dinding dibuat dengan ketebalan tertentu dan dipasang peredam getaran di setiap lantai. Ada metode isolasi seismik yang memisahkan struktur bangunan dari tanah dengan lapisan baja, timah, dan karet sehingga bangunan bergerak independen saat gempa. Gedung tinggi memakai sistem pendulum atau shinbashira, yaitu pilar inti yang bergerak berlawanan arah goyangan bangunan untuk menstabilkannya, seperti pada Tokyo Skytree. Inovasi lain adalah rumah melayang yang dilengkapi detektor gempa. Saat guncangan terdeteksi, udara dipompa ke bawah pondasi, sehingga rumah terangkat sedikit dan tidak ikut bergoyang. Material bangunan dipilih dari bahan lentur seperti baja atau kayu agar menekuk, bukan patah saat tertekan. Pemerintah mewajibkan inspeksi keselamatan bangunan setiap 10 tahun, disertai regulasi ketat kebakaran dan sistem deteksi dini. Meski sudah sangat siap, Jepang tidak kebal terhadap bencana. Gempa dan tsunami tahun 2011 menjadi pengingat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar tahan gempa. Namun dengan kesiapan teknologi dan budaya mitigasi yang kuat, Jepang tetap menjadi salah satu negara paling tangguh di dunia menghadapi ancaman gempa bumi. Selain inovasi bangunan tahan gempa, Jepang juga dikenal dengan sistem pengendalian bencana alamnya yang menyeluruh seperti ditampilkan dalam Disaster Resilience Made in Japan. Dengan populasi 127 juta jiwa, Jepang berada tepat di atas jalur patahan Pasifik yang aktif. Kondisi alamnya yang bergunung membuat rentan terhadap gempa bumi, tanah longsor, dan topan. Namun, mereka membangun sistem perlindungan yang kuat. Di prefektur Yamanashi, misalnya, bencana alam telah membentuk kehidupan masyarakat sejak lama. Lereng yang pernah longsor kini dipantau dengan kamera 24 jam, kabel pendeteksi pergerakan tanah, dan data real-time ke pusat darurat. Saat musim topan, pusat ini beroperasi penuh dan dapat mengeluarkan peringatan evakuasi seketika. Kunci ketangguhan Jepang adalah teknik Sabo, metode rekayasa untuk mencegah tanah longsor dan mengendalikan aliran sungai. Jaring beton memperkuat lereng gunung. Bendungan bertingkat Sabo menahan batu dan puing agar tidak berubah menjadi longsor besar. Dan pengaturan aliran sungai memperlambat arus air. Teknik ini sudah ada sejak berabad-abad. Bahkan peta abad ke-16 mencatat metode Jakago, berupa keranjang batu untuk memperkuat tebing sungai. Prinsip Sabo diterapkan juga pada infrastruktur modern, seperti jalan tol dan jembatan yang dibangun dengan sistem pengelolaan air dan peredam kejut karet khusus yang mampu menyerap energi gempa. Air hujan dialirkan melalui pipa drainase raksasa agar tidak merusak jalan tol. Dari keempat video yang telah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bencana alam bukanlah sesuatu yang dapat kita cegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa kita kurangi melalui pengetahuan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pengalaman gempa Jogja 2006 menunjukkan pentingnya potensi bahaya lokal. Ancaman megatrust di pesisir menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Jepang memberikan contoh nyata bagaimana teknologi, inovasi, dan koordinasi lintas sektor bisa menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.